Halo Sobat Raftel Sport, kembali lagi di channel kesayangan kita yang selalu menyajikan berita, narasi, dan analisis sepak bola paling tajam dan terpercaya. Hari ini, Selasa 30 Juni 2026, jagat sepak bola dunia kembali diguncang gempa dahsyat. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang memprediksi, raksasa Eropa pengoleksi 4 trofi Piala Dunia, timnas Jerman, harus angkat koper lebih awal di babak 32 besar. Dan yang lebih mengejutkan, mereka dipulangkan oleh tim kuda hitam Amerika Selatan, Paraguay. Bermain di Boston Stadium, Massachusetts, armada Julian Nagelsmann yang datang dengan status mentereng sebagai juara grup E, justru tampil seperti macan ompong. Pertandingan berakhir imbang 1-1 di waktu normal dan babak perpanjangan waktu, sebelum akhirnya Jerman harus tersungkur dalam drama adu penalti dengan skor 3-4. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Die Mannschaft? Mengapa tim bertabur bintang yang begitu produktif di fase grup tiba-tiba tumpul dan kehabisan akal? Di video kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tuntas 5 biang kerok utama yang menjadi penyebab kehancuran timnas Jerman di tangan Los Guaraníes, berbekal data faktual dan jalannya laga yang baru saja usai. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Kita mulai dari poin pertama, dan mungkin yang paling membuat para pendukung Jerman frustrasi sepanjang pertandingan, matinya kreativitas di lini tengah. Di atas kertas, kuartet gelandang Jerman, Florian Wirtz, Leroy Sané, Alexander Pavlovic, dan Felix Mecha, seharusnya bisa dengan mudah mendikte ritme permainan dan membongkar pertahanan lawan. Namun, realita di lapangan hijau berbanding terbalik 180 derajat. Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menerapkan taktik ultradisiplin yang sangat brilian. Formasi bertahan 4-5-1 mereka sangat rapat, nyaris tanpa celah. Gustavo Gomes yang menjadi komandan lini belakang Paraguay tampil bagaikan tembok raksasa yang menolak diruntuhkan. Mereka menumpu pemain di area sepertiga akhir lapangan, memaksa Jerman bermain melebar dan mengandalkan umpan-umpan silang yang dengan mudah disapu bersih oleh para bek tengah Paraguay. Sepanjang babak pertama, lini tengah Jerman kehabisan akal. Tidak ada umpan terobosan tajam, tidak ada pergerakan off the ball yang membahayakan gawang lawan. Bahkan, saking buntunya, Jerman sama sekali tidak mampu mencatatkan satupun ancaman serius hingga 40 menit laga berjalan. Situasi ini dimanfaatkan dengan sangat cerdik oleh Paraguay. Melalui skema sepak pojok dan set piek di menit ke-42, umpan terukur dari Matias Galarza sukses ditanduk dengan sempurna oleh Julio Enciso. Gol! Paraguay memimpin 1-0, dan lini tengah Jerman yang lambat dalam respons harus menanggung malu. Masalah kedua yang membuktikan mengapa Jerman pantas kalah adalah penyelesaian akhir atau finishing yang sangat mengecewakan. Setelah tertinggal di babak pertama, Jerman memang mencoba merespons dengan menaikkan tempo. Di menit ke-53, Kai Havertz sempat memberikan asa lewat gol balasan krusial yang membuat skor kembali imbang 1-1. Namun, gol tersebut tampaknya menjadi satu-satunya momen klinis lini serang Jerman di hari itu. Sepanjang sisa waktu babak kedua hingga 30 menit masa extra time, Jerman sebenarnya menguasai penguasaan bola secara mutlak. Julian Nagelsmann mencoba menyegarkan lini serang dengan memasukkan nama-nama seperti Jamal Musiala, Dennis Undav, hingga penyerang muda Nick Woltemade untuk menambah daya gedor. Sayangnya, dominasi penguasaan bola ini sama sekali tidak dibarengi dengan insting membunuh yang tajam. Peluang demi peluang tercipta di kotak penalti Paraguay, namun selalu berakhir dengan tembakan yang melambung jauh, melenceng, atau penyelesaian yang terlalu lemah. Para penyerang Jerman tampak kehilangan ketajamannya di momen-momen penentu. Rasa gugup dan terburu-buru terlihat jelas saat mereka berada di mulut gawang. Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, membuang-buang peluang emas adalah dosa fatal, dan Jerman harus membayar mahal atas tumpulnya lini depan mereka sendiri. Jika kita membahas kegagalan finishing penyerang Jerman, kita sama sekali tidak boleh menutup mata terhadap faktor ketiga ini, penampilan superhuman dari penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil. Sobat Raftel Sport, jika ada satu nama yang berhak didapuk sebagai pahlawan sesungguhnya di laga ini, maka kiper berusia 26 tahun asal klub Liga Argentina, San Lorenzo, inilah orangnya. Orlando Gil tampil bagaikan dewa penyelamat bagi pertahanan Los Guaraníes. Sepanjang 120 menit jalannya pertandingan yang sangat melelahkan,
Kiper berpostur 1,98 meter ini melakukan total 5 save krusial yang membuat barisan penyerang elit Jerman mati kutu. Refleksnya luar biasa cepat, penempatan posisinya sempurna, dan keberaniannya dalam memotong bola-bola silang patut diacungi jempol. Ada beberapa momen krusial di waktu normal dan perpanjangan waktu ketika pemain Jerman melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang secara logika sudah pasti berbuah gol. Namun, dengan gerakan akrobatik dan rentangan tangannya yang panjang, Gil selalu berhasil menepis bola tersebut. Rentetan penyelamatan gemilang dari Orlando Gil ini tidak hanya menjaga skor tetap imbang, tetapi juga secara perlahan meruntuhkan mental serta kepercayaan diri para pemain Jerman. Setiap kali mereka merasa menemukan celah, mereka selalu menabrak tembok kokoh bernama Orlando Gil. Memasuki babak perpanjangan waktu, tensi pertandingan mencapai puncaknya. Tepat di sekitar menit ke-104, terjadi sebuah momen yang benar-benar mengubah arah psikologis laga. Ini adalah biang kerok keempat, drama video assistant referee, VAR, yang merampok momentum kemenangan di Mannschaft. Dalam sebuah skema serangan balik cepat dan kemelut di depan gawang, bek tangguh Jerman, Jonathan Tah, berhasil merobek jala gawang Orlando Gil. Seluruh pemain Jerman, staf pelatih di pinggir lapangan, dan para supporter yang hadir di Boston Stadium meledak dalam sorak kegirangan. Mereka mengira tiket ke babak 16 besar akhirnya sukses disegel secara dramatis. Namun, euforia itu hanya bertahan sesaat. Wasit menghentikan perayaan setelah mendapat interupsi dari ruang kontrol VAR. Setelah dilakukan peninjauan ulang yang cukup mendebarkan, terbukti ada pelanggaran atau offside tipis dalam proses membangun serangan sebelum bola disarangkan. Gol Jonathan Tah resmi dianulir. Keputusan ini bak sambaran petir di siang bolong bagi kubu Jerman. Merayakan sebuah gol kemenangan di fase gugur perpanjangan waktu lalu dibatalkan secara teknis adalah pukulan mental yang amat telak. Semangat juang skuad Nagelsmann terlihat langsung merosot pasca insiden ini, sementara pemain Paraguay justru mendapat angin segar untuk berjuang merapatkan barisan hingga peluit akhir berbunyi. Dan akhirnya, kita sampai pada puncak dari segala tragedi, biang kerok kelima yang secara resmi menyegel nasib Jerman, babak adu penalti. Disinilah mentalitas juara sejati benar-benar diuji, dan secara mengejutkan, mental baja yang biasanya identik dengan tim panser justru luntur tak tersisa di bawah tekanan berat. Dari kubu Jerman, ketegangan yang luar biasa sukses menelan para eksekutor mereka. Sebanyak 3 penendang Jerman gagal menuntaskan tanggung jawab krusial mereka dari titik putih. Kai Havertz, yang diharapkan mampu membuka keunggulan, justru gagal mengeksekusi penalti pertamanya. Begitu pula dengan pemain pengganti Nick Woltemade, dan ironisnya, Jonathan Tah yang sebelumnya gagal mencatatkan namanya di papan skor karena VAR. Ketiganya gagal menaklukkan ketangguhan Orlando Gil yang tampil penuh karisma dan dominasi di bawah mistar gawang. Di sisi lain, meskipun Joshua Kimmich, Jamal Musiala, dan Nadim Amiri sukses menyerangkan bola, usaha itu terbukti sia-sia. Para eksekutor Paraguay menunjukkan tingkat ketenangan yang luar biasa. Mauricio, Kapten Gustavo Gomez, Matias Galarza, dan Jose Canale dengan dingin sukses memperdaya Manuel Neuer. Meskipun Antonio Sanabria dan Fabian Balbuena sempat gagal melakukan tugasnya, 4 gol yang bersarang di gawang Jerman sudah lebih dari cukup untuk mengunci kemenangan bersejarah 4-3 bagi Paraguay di babak adu tos-tosan ini. Sebuah akhir tragis yang kembali mencoreng reputasi sepak bola Jerman di panggung dunia. Jadi, begitulah analisis mendalam dari tim Raftel Sports Story untuk laga krusial hari ini. Kegagalan Jerman menembus babak 16 besar bukan sekadar nasib buruk semata, melainkan akumulasi dari rentetan kesalahan. Mulai dari lini tengah yang mandek ide, finishing lini depan yang ambyar, benturan frustrasi melawan kiper tangguh Orlando Gil, hantaman psikologis dari drama VAR, dan puncaknya adalah mentalitas yang runtuh di babak adu penalti. Kemenangan luar biasa Paraguay ini sekali lagi membuktikan bahwa di kompetisi seketat Piala Dunia, nama besar dan statistik penguasaan bola tidak ada artinya tanpa penyelesaian akhir yang efektif. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Apakah ini murni kesalahan taktik dari Julian Nagelsmann yang pantas untuk dievaluasi? Ataukah memang skuad Paraguay yang tampil overpowered dan layak mendapatkan apresiasi lebih atas pertahanan solid mereka? Coba tulis pendapat dan analisis versi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk berikan like jika kalian menyukai analisis match di video ini, share linknya ke grup tongkrongan pecinta bola kalian,
Dan pastikan kalian sudah subscribe ke channel Raftel Sport Story untuk terus mendapatkan sajian berita, update hasil pertandingan Piala Dunia 2026, dan konten-konten sepak bola berkualitas lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga!